Ya, ya baik, terima kasih Mbak. Perlu kami informasikan bahwa pasca kejadian kekerasan terhadap 4 orang, satu meninggal dunia dan 3 luka berat. Kemudian kami melakukan penyisiran di 3 lokasi. Dari 3 lokasi tersebut kita menemukan ada 6 kendaraan roda 4 dan 33 sepeda motor yang setelah kita dalamin dan kita periksa ini mereka tidak dilengkapi oleh dokumen alias bodong. Dan kita sudah lakukan pemeriksaan dan mengamankan 3 orang untuk kita dalamin mereka dapat dari mana dan sebagainya. Dan perlu kami informasikan bahwa Polda Jateng sebelum kejadian ini kami juga sudah melakukan penangkapan penadaan mobil. Pada akhir tahun 2023 kami mengamankan 20 kendaraan mobil berbagai jenis Oke. dari 2 lokasi yaitu dari Pati dan Jepara dan 5 tersangka pada saat itu. Mereka menggunakan dengan istilah itu lengek squad. Lengket squad itu kemudian ini juga kita lakukan penangkapan, mengamankan. Kemudian Mbak, kami informasikan bahwa tersangka kasus 170 dari kemarin yang kita ekspos yang pertama 3, kemudian tambah 1 menjadi 4, dan kemarin hari hari Kamis, hari Jumat kami sudah melakukan penangkapan 4 orang sehingga total 8 tersangka. 8 tersangka yang kita amankan. Demikian, Mbak. Oke, Pak Johnson, 8 tersangka ini semuanya saling berkaitan, saling memiliki hubungan. Dalam tadi Anda katakan lengek squad tadi, apakah mereka masih satu bagian dari kelompok tersebut? Ya, itu beda bagian. Kalau Lengket Squad ini kan kita ungkap 2023. Tentang penadaan-penadaan mereka mengambil misalnya dari menyewakan mereka rental mobil di wilayah Jakarta, Jawa Barat, kemudian mereka bawa ke ada yang ke Pati, ada yang di Jepara. Kemudian mereka menjual lewat Facebook, media sosial dan sebagainya. Itu yang kita ungkap tahun lalu. Kemudian yang kejadian ini tidak ada berkaitan dengan kelompok yang kita ungkap pada eh, tahun lalu, tetapi wilayahnya sama, seperti itu, wilayahnya sama. Jadi orang-orangnya yang berbeda tapi wilayahnya yang sama. Nah, untuk kejadian ini, pasca kejadian ini kita ungkap lagi penadaan. Jadi mereka melakukan penadaan yang sama, ada kelompok lain lagi. Jadi bukan kelompok yang tahun lalu kami tangkap. Nah, ini laporan dari Mereka sudah melakukan tim kami yang di penadahan lapangan. berapa lama kurun waktunya, Pak? Halo? Halo? Artinya mereka sudah Ya. melakukan aksi penadahan ini sudah berapa lama kurun waktunya ini? Yang di Sukolilo. Kalau yang kalau yang kita ungkap tahun lalu itu mereka melakukan dari tahun 2019. Kalau yang ini kan kami masih melakukan pemeriksaan, Mbak. Jadi kita masih melakukan pemeriksaan, mereka sudah berapa lama dan sebagainya. Nanti untuk kesimpulan belum dilaporkan oleh anggota yang melakukan pemeriksaan. Kemudian ini Mas, ini barusan anggota di lapangan menginformasikan tadi subuh sudah tertangkap lagi 2 tersangka sehingga total 10. 10. Nah, Baik. ini. Nah, Jadi 10 10 ini kan tersangka. ada dua kasus, Pak Johansen. Kasus Ya, penadahannya betul. dan ada kasus pengeroyokannya sampai menimbulkan korban jiwa. Ini bagaimana Ya. pengusutannya? Apakah 10 orang yang yang ditangkap ini ada kaitannya dengan pengeroyokan tersebut atau bagaimana? Kalau jadi gini, pada saat kejadian tanggal 6 hari Kamis, kemudian kita tanggal 7 melakukan penangkapan ada 2 tersangka kasus 170. Kemudian tanggal 8 kita lakukan penangkapan 1 orang. Kemudian tanggal 10 1 orang lagi berkembang menjadi 4. Kemudian kemarin hari Kamis kita lakukan penangkapan 4 orang menjadi 8. Pagi ini subuh tertangkap lagi 2 menjadi 10. Menjadi 10. Jadi tersangka kasus 170 terhadap 4 orang yang 3 luka berat dan 1 yang meninggal, ini ada 10 tersangka. Dan kemungkinan masih berkembang lagi tersangka yang lain karena korban sudah sadar.
dan kita sudah meminta keterangan dan percocokan dari video yang beredar. Nah, ini kita cek dengan Scientific Crime Investigasi, kemudian kita sandingkan dengan keterangan dari korban, peran masing-masing. Nah, ini barusan berdasarkan keterangan BAP korban, bahwa korban yang meninggal Burhanuddin di sini pada saat datang melihat ada mobilnya di sana, ternyata dia sempat mengetok pintu rumah yang ada di sana. Tapi karena tidak ada yang menjawab, sehingga karena dia bawa kunci cadangan langsung buka mobil dan dibawa. Nah, kasus penadaan berbeda. Kasus penadaan ini yang kita amankan, yang saat ini ada 3 orang. Berbeda dengan kasus yang tersangka 10 orang. Nah, untuk statusnya belum kita tetapkan sebagai tersangka, karena kita masih dalamin perannya apakah dia yang dititipkan mobil, ataukah dia yang sebagai penadanya. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Johansen, apakah benar korban yang merupakan bos rental yang dianiaya hingga tewas itu juga sempat melaporkan bahwa ada dugaan-dugaan kampung penadah ini? Oke, tapi kita jawab nanti ya Pak ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Baik, kita nanti dalami. Usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog ini. Saya ingin ke Pak Johansen. Pertanyaan saya tadi Pak, mengenai korban ini yang merupakan bos rental yang tewas dikeroyok. Apakah benar dia pernah melaporkan bahwa ada kampung penada, ada kecurigaan mengenai mobil-mobil bodong ini? Melapor tapi tidak digubris gitu Pak? Iya. Setelah kita lakukan pengecekan bahwa korban yang meninggal ini pernah melaporkan di Polres Jakarta Timur, dan kami juga sudah berkoordinasi. Jadi nantinya khusus laporan yang dilaporkan Pak Burhanuddin ini yang nanganin Polres Jakarta Timur. Jadi kami akan memberi data, kemudian barang bukti, kalau nanti kami akan berkoordinasi, dan penanganan penadaan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Pak Burhanuddin dilaporkan di Polres Jakarta Timur, sehingga penanganan di Polres Jakarta Timur. Jadi kami Polda Jateng menanganin kasus 170, kemudian menanganin adalah penadaan yang dilakukan oleh tersangka-tersangka lainnya yang diduga melakukan penadaan dan penggelapan. Nah, modusnya Mbak, saat ini mobil curian itu sangat jarang. Karena dari sistem mobil itu kan sudah sekarang itu sangat safety. Yang ada adalah jual gade dan digelapkan. Kemudian kredit macet, kemudian dijual kembali dan dipakai oleh orang lain. Nah, ini yang karena banyak yang menawarkan harga miring, kemudian di media sosial, di Facebook, di segala macam. Dan banyak yang menjual juga, yang dia kredit macet malah dijual juga. Jadi dia banyak yang dari leasing ini melaporkan ke kami, sehingga korbannya justru pihak leasing atau finance. Betul, Mbak.